kamu tambah telat? Dinan Pak. Jam berapa kamu? Jam 7 lebih 30. Oke, silakan buat dulu. Doa sih. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu sepakat ke ruangan saya ketemu saya. Gimana Mas Dewa? Kabar hari ini? Oke. Sudah istirahat Mas? Sudah. Mas Dewa tahu nggak saya suruh masuk di sini? Tapi saya datangnya terlambat Pak. Lambat ya Mas ya? Ya. Biasanya nggak terlambat Mas. Ini waktu saya terlambat. Ya, tadi malam begadang Pak, terus bangun kesiangan. Bangunnya jam berapa Mas? Jam 6 lebih Pak. Harusnya bangunnya ya jam 5. Tadi subuhan nggak? Enggak Pak, keringan. Wah. Uangnya mana Mas? Campuran Pak. Berapa kilo kalau dari sini? Ada 7 sampai 8 kiloan Pak. Bangunnya setengah 7. Terus mandi paling enggak 4 jam. Terus berangkatnya jam 7 berarti. Ya, jam 7 kurang 10 menit. Wah, jam 7 perjalanan paling enggak 15 sampai 20 menit. Pasti telat kamu Mas. Kemudian sekolah ini kan punya aturan, punya disiplin positif. Itu kan masuk jam 7. Berarti apa yang kamu langgar Mas dari keyakinan sekolah ini? Saya datang kesiangan Pak. Berarti kamu tidak disiplin ya Mas ya? Ya, Pak. Tentang telat masuk sekolah. Konsekuensinya apa kalau kamu itu telat masuk sekolah? Saya tidak boleh masuk ke sekolah Pak. Kalau saya mau masuk ke sekolah ya harus telepon sama orang tua. Baik, jadi untuk hal ini nanti kamu langsung telepon orang tua kamu, kemudian biar nanti kamu boleh masuk sekolah tadi yang sudah. Kemudian solusinya apa Mas ketika biar tidak telat? Saya mengurangi begadang dan harus bangun lebih pagi lagi Pak. Terima kasih. Berarti besok kamu harus datang lebih awal jam 7 kurang harus sampai sekolah. Itu ya terus mengurangi begadang kamu. Misal kamu begadang, kamu harus pasang alarm untuk bangun pagi. Apalagi kamu ada kewajiban untuk sholat subuh, kamu harus menjalankan ibadah sholat subuh juga. Kemudian nanti berangkat dari rumahnya itu paling enggak ya jam 6:15 atau setengah 7 biar tidak mepet sampai sekolah. Mungkin itu Mas Dava. Besok lagi saya ulang ya. Ya. Oke, silakan nanti kembali ke kelas. Mas, Ya. kamu praktek kenapa nggak pakai wearpad Mas? Berbatnya Pak, belum kering Pak. Gitu ya? Iya. Oke, dilanjutkan dulu nanti kamu istirahat ketemu saya di kantor ya. Ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan masuk. Gimana, ada istirahat dulu? Sudah Pak. Kamu tahu nggak alasan Mas Yofan tak suruh ke ruangan saya? Tahu Pak. Alasannya kenapa? Karena waktu proyek tidak memakai Gitu ya, kamu praktek nggak pakai wearpad. Jadi kan nanti tidak ditegur teman-teman ketika praktek itu kan harus pakai wearpad. Makanya sesuai kesepakatan kan memang harus pakai wearpad seperti itu. Kemudian alasan kenapa kok kamu nggak pakai wearpad Mas? baju wearpadnya belum kering Pak. Belum kering. Terus kamu tidak lihat jadwal kalau minggu ini ada praktik di ruang praktik? Tidak tahu Pak. Tidak tahu. Tahu ada jadwal. Jadwalnya di HP Pak. Gitu. Kemudian kok kamu nggak sampai tanya temenmu kalau hari ini praktek atau tidak gitu Mas? HP-nya HP-nya ngejauh Pak, baterainya jadi nggak bisa juga akses. Gitu.
di kelas kita itu kan sudah ada keyakinan kelas yang positif, yaitu kita ketika waktu praktikum kita menggunakan WordPad. Jadi WordPad itu sebagai standar ketika kita praktek, itu untuk keselamatan kerja juga Mas Ivan. Ya. Berarti apa yang kamu langgar Mas Ivan? Ketertiban, Pak. Ketertiban ya, ketertiban ketika kamu tidak memakai WordPad. Jadi seperti itu. Kedepannya apa ya solusi yang akan kamu lakukan ketika tidak terjadi kembali seperti ini? Lebih melihat jadwal sama memakai baju WordPad saat praktek, Pak. Oh baik. Jadi untuk pertemuan kali ini saya izinkan kamu tetap mengikuti praktikum, tapi untuk ke depan kamu harus menjadwalkan, harus melihat atau mungkin tanya teman kamu jika praktik kamu tetap menggunakan WordPad seperti itu, seperti keyakinan kelas kita. Terima kasih, silahkan istirahat. Oke. Dengan saya berkomunikasi dengan Pak David, saya dapat menemukan solusi atas masalah tadi agar saya tidak terlambat lagi. Dari komunikasi tadi saya dengan Pak David, saya mendapatkan solusi atas kesalahan saya agar kedepannya saya lebih tertib lagi dan memakai WordPad ketika praktek. Terima kasih.